intisarinya mengkritik dirinya sendiri. Ya wes, aku kan pendukung Jokowi dulu ya, tapi kan dulu, sekarang kan tidak. Hal-hal macam itu diulang-ulang. Itu melakukan self criticism, kritik bagi dirinya. Ada yang kedua itu melakukan self mockery. Self mockery itu menertawakan dirinya sendiri. Bung, sesosok pribadi yang bisa ngeritik dirinya sendiri itu hanya pribadi yang mateng, sudah mateng. Dan kira-kira selesailah kebutuhan hidupnya, selesai. Tidak perlu mendekat ke politisi, tidak perlu menjilat, tidak perlu. Dulu dekat sama Jokowi ditinggalin karena beliau tidak bisa mencampur adukkan apa yang hak dan apa yang batil. Iya Bung, salam. Ya, salam lah Bung, ya salam. Kita nggak capek loh Bung kirim salam, itu malah makin senang. Dan Anda dikirimi salam, siapa yang nggak senang Bung? Memang lebih senang dikirimi kopi, pasti. Lebih senang dikirimi duit, tapi jangan Bung. Jangan hidup ini menggarisbawahi materi sebagai yang paling utama. Itu penting sekali materi, tapi ada kalanya jangan kita ini hidup untuk menghidup raga. Nah, kalau kopi, duit itu menghidup raga. Adalah momentum di mana kita menghidup roh kita. Roh itu sudah hidup, tapi dihidup itu disirami di apa? Kondisi psikologi itu hidup barang yang sudah ada, tapi dihidupkan, ditambah menjadi suatu kekayaan, gampangnya kekayaan spiritual kita Bung. Nah ya begitu. Nah kali ini saya ingin membahas perkara yang rileks. Perkara yang rileks itu menyangkut tokoh yang rileks. Nah sebelum masuk ke soal pokok, saya mau ingatkan pada Anda, saya beritahulah karena Anda nggak akan ingat. Zaman saya kecil di Jogja itu ada, di RRI Yogyakarta, itu ada acara yang diasuh oleh Pak Besut. Pak Besut itu setengah pelawak, setengah intelektual. Pak Besut. Beliau itu setengah pemikir politik, setengah pemikir kebudayaan. Ya begitu, gabung antara itu. Jadi politiknya ada, kebudayaannya ada, spiritualnya, ada urusan-urusan keduniawiannya, dan mereka itu menjadi kekuatan kritik terhadap kenyataan hidup sehari-hari di Republik ini. Ngejek menertawakan, dan Pak Besut menjadi bintang. Tapi ya beliau sudah gone away, sudah surut, mungkin sudah tidak ada. Tapi ini muncul sejenis itu, tidak persis, sejenis. Namanya itu Om kita ini, Om Begawan. Sejenis. Om Begawan itu mau membahas apa saja itu Bung. Perhatikan dengan baik, dengan seksama. Itu mesti ketawa-ketawa. Dan kalau toh beliau itu marahnya itu ya marah orang yang menawarkan senyum. Marahnya orang yang tetap menawarkan kemampuan. Ada dua yang ditampilkan oleh Om Begawan dalam podcast, dalam video. Ya, beliau tukang bicara. Tapi apakah Anda akan seperti Prabowo, hanya menganggap ini tukang bicara nyinyir? Tidak. Ini orang yang memiliki apa yang namanya devoted nationalist. Orang golongan kaum nasionalis
yang setia. Setia kepada watak nasionalisme, setia kepada bangsanya, mengajak ketawa. Beliau banyak, Bung, yang gembreget gitu banyak. Tapi terus diseling dengan ketawa. Itu mirip Pak Besut. Om Begawan tidak men-set up dirinya sebagai golongan kesatria, bukan sebagai golongan maharsi, bukan sebagai golongan rohaniwan. Tidak. Beliau men-set up dirinya itu memang tidak disadari, tidak dimaksudkan, tapi nampak beliau lebih nampilkan dirinya sebagai punokawan. Apa Bung artinya punokawan? Punokawan itu punya kemerdekaan seluas-luasnya. Nomor 1, melakukan self-criticism. Beliau terasa mengejek diri, mengkritik dirinya sendiri, itu terasa ada poin-poin yang intisarinya mengkritik dirinya sendiri. Ya wes, aku kan pendukung Jokowi dulu ya, tapi kan dulu, sekarang kan tidak. Hal-hal macam itu diulang-ulang. Itu melakukan self-criticism, kritik bagi dirinya. Ada yang kedua itu melakukan self-mockery. Self-mockery itu menertawakan dirinya sendiri. Bung, sesosok pribadi yang bisa ngeritik dirinya sendiri itu hanya pribadi yang mateng, sudah mateng. Dan kira-kira selesailah kebutuhan hidupnya, selesai. Tidak perlu mendekat ke politisi, tidak perlu menjilat, tidak perlu. Dulu dekat sama Jokowi ditinggalin karena beliau tidak bisa mencampur adukkan apa yang hak dan apa yang batil. Nah, Jokowi gambaran kebatilan itu, dan dia gambaran yang hak. Nggak dicampur, tinggal. Itu punokawan, membuat kritik sambil senyum, sambil ketawa. Dan perhatikan Bung, suatu pemikiran punokawan yang melakukan kritik, kritik pada penguasa macam itu boleh-boleh saja karena punokawan nggak punya interest. Punokawan itu orang yang merdeka, semerdeka-merdekanya. Aku ngeritik karena memang aku harus ngeritik, bukan karena aku mau dapat jabatan. Bukan bagian dari apa yang namanya para termul itu, Bung, yang enggak begitulah termul ya. Sok pinter tapi ya sama termul dan junjungannya bilang al-fatihah, termulnya apokat. Satu betul itu, satu jenis. Nah, Om kita itu menertawakan dirinya sendiri dengan cara itu, ya aku ini cuma apa. Tapi ngeritik Prabowo iki piye to iki, pemerintah iki piye to iki. Ndak diapa-apain karena enggak ada di belakang Om Begawan, tidak ada prajurit. Di benak Om Begawan tidak ada hawa nafsu kekuasaan atau hawa nafsu ingin mendapat bayaran, enggak ada. Aku ngeritik karena memang aku harus ngeritik. Aku ngeritik bukan karena hidupku penuh rasa iri dengki, enggak ada Bung. Enggak ada iri dengki, itu enggak ada. Beliau begitulah menyampaikan gagasan pemikiran, dan tokoh seperti beliau itu namanya juga melakukan, membantu, memperlancar dan mengontrol proses pembangunan, ikut di dalamnya, ayo ini, MBG itu kayak apa, ini mesti begini, namanya koperasi Abang Putih,
merah putih seperti itu, Bung. Seperti Bangjo itulah kira-kira. Bangjo. Orang Jogja itu kalau muni tekan Bangjo itu lampu abang, lampu hijau. Om Begawan macam itu orangnya. Dan punya sahabat dulu itu tukang teh. Tukang teh itu juga suka nantang, Om Begawan, ini apa ini begini? Coba jelaskan. Om Begawan merenung-renung dulu baru dijelaskan. Dan sudah itu ya pokoknya ngombe teh. Mungkin teh manis, mungkin kopi, mungkin apa. Dengan rileks ongkang-ongkang tanpa beban, Bung. Bung, orang-orang itu kalau ngerti Om Begawan, niscaya rata-rata iri. Orang yang menargetkan program capaian yang tinggi-tinggi, stres itu isinya stres. Jokowi itu stres itu, Bung, rambutnya brodoli begitu. Mau ngangkat partai, Bung. Partai ini gimana? Partai kok urusannya cuma solidaritas itu loh, Bung. Ya partai itu urusannya hal yang lebih besar. Jadi kok solidaritas itu loh. Di mana pentingnya dunia politik yang memiliki urusan solidaritas? Ya ada pentingnya, tapi itu minim, kecil. Itu partai gurem yang ideologinya gurem, aspirasinya gurem, cita-citanya gurem. Pencapaiannya ya setengah gurem, pencapaiannya setengah gurem. Ya kayak gitu, Bung. Om Begawan paham betul mengenai hal-hal macam gitu, dan saya sengaja membahas Om Begawan karena saya perlu sedikit untuk tersenyum, saya perlu sedikit membayangkan wajahnya yang ketawa-ketawa. Wajah seorang Punokawan, tapi sebetulnya itu juga wajah seorang Begawan. Ya memang memilih nama Begawan itu gambaran seorang Maharsi, Bung. Perannya itu peran Maharsi, tapi tampilannya Punokawan cilik-cilian gitu. Dan cilik-cilian itu sebuah kegembiraan. Om, ini tidak usah panjang-panjang, Om. Pendek aja segini. Moga-moga ini membuat Om Begawan merasa ada yang menghargai, merasa ada kawan-kawan, merasa ada yang namanya the meaningfulness dari peran yang dia panggul setiap hari berbicara. Ini kayak ulama menyampaikan kebenaran. Itu artinya peran kecendekiaan, Bung. Ulama itu cendekia. Seniman macam beliau cendekia. Pengamat yang penuh humor macam itu. Humor memperkaya diri sendiri, menertawakan diri sendiri, mengkritik diri sendiri. Itu hanya bisa dilakukan oleh pribadi yang sudah matang. Dan yang matang itu juga pribadi yang tidak punya kepentingan politik apapun, kecuali menyumbangkan pemikirannya untuk apa yang kita sebut nation building and character building. Begitu, Om Begawan. Salam dari TV Anak Bangsa dan Anda semuanya, para pendengar, para pemirsa, para sahabat-sahabat. Salam dari kami di TV Anak Bangsa.